Halo generasi muda Bali, gimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian mesti semangat kerja ya dari pagi sampai sore. Atau udah mulai lelah ngerasa gaji cuma numpang lewat. Nah, kalau kamu ngerasa duit selalu habis sebelum akhir bulan, gaji naik tapi tetap nggak bisa nabung, dan pengen punya rumah tapi harga tanah di Bali makin gila. Nah, di sini video ini tentunya sangat-sangat tepat dan wajib kalian tonton sampai habis. Karena di hari ini kita akan bahas 3 tips praktis yang bisa buat kamu mencapai bebas finansial. Khususnya buat kamu anak muda yang tinggal di Bali. Bahkan tips mimpi, bukan tips mimpi teman-teman ya, tapi langkah yang bisa kamu mulai dari sekarang. Yuk kita mulai. Nah, oke. Yang pertama-tama di sini kita harus paham dulu, apa sih itu bebas finansial? Bebas finansial bukan berarti kita jadi kaya raya, teman-teman ya. Tapi kamu bisa hidup tenang tanpa khawatir soal uang. Tagihan bulanan aman dan tentunya healing ke Nusa Penida gas. Nah, di sini tapi semua itu bisa kamu lakukan tanpa utang dan tanpa stres. Nah, sekarang kita pertanyaannya, gimana sih cara menuju ke sana? Oke, untuk tips yang pertama, tentunya kalian harus atur pola pikir dan gaya hidup. Nah, banyak anak muda di Bali yang kerja keras siang malam, tapi tetap hidup dari gaji ke gaji. Kenapa? Karena pola pikir dan gaya hidupnya belum bebas. Nah, di sini contoh teman-teman ya. Di sini yang pertama itu ada gaji 5 juta, tapi tiap minggu nongkrong di kopi dengan harga 40.000 sekali. Belum punya dana darurat, tapi sudah cicil motor baru biar keren. Yang ketiga, nggak punya investasi tapi gadget selalu terbaru. Nah, kalau kamu terus hidup demi gengsi, kamu akan capek sendiri. Karena bebas finansial bukan soal terlihat kaya, tapi soal punya kontrol atas uang dan waktu. Nah, jadi tips pertama adalah ganti mindset dari yang pertama itu biar kelihatan kaya, jadi biar punya masa depan atau beneran jadi kaya. Nah, boleh sekali senang-senang teman-teman ya, tapi pastikan pengeluaran tidak lebih besar dari pendapatan. Hidup di Bali itu sangat indah, tapi kalau kamu nggak hati-hati, biaya hidupnya bisa juga jadi jebakan. Nah, untuk tips yang kedua, yaitu bangun 3 pondasi keuangan. Nah, setelah pola pikir tentunya sudah beres, masuk ke langkah kedua, yaitu bangun 3 pondasi utama dalam keuangan kalian. Yang pertama itu ada namanya dana darurat. Minimal 3 sampai 6 bulan pengeluaran kamu dalam setahun, teman ya. Fungsinya kalau kamu kehilangan pekerjaan, sakit atau kejadian mendadak, kalian punya tidak panik dan nggak ngutang untuk memenuhi kebutuhan kalian selama tidak bekerja. Oke. Yang kedua yaitu asuransi dasar. Nah, ini tentunya sangat penting teman-teman ya, jangan sampai dilupakan. Minimumlah kalian punya BPJS yang aktif atau asuransi kesehatan tambahan kalau bisa. Jangan sampai 5 tahun nabung tapi habis semua gara-gara kecelakaan kecil atau sakit mendadak teman-teman ya. Ini tentunya hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Nah, yang ketiga, tentunya kalian harus bisa investasi rutin. Nah, nggak harus saham atau kripto, teman-teman ya. Nah, mulai dari sekarang, kalian punya bisa melalui hal-hal yang sederhana. Contohnya seperti reksadana, emas, tabungan berjangka. Yang penting tentunya konsisten dan rutin, atau bahasa gaulnya dollar cost averaging. Investasi dengan nilai yang sama setiap bulannya. Oke? Nah, di sini juga banyak anak muda yang mikir, nanti aja deh investnya kalau udah punya duit banyak. Padahal justru investasi kecil-kecilan sekarang bisa jadi besar di nantinya teman-teman ya, atau di suatu saat. Mungkin kisaran 10 sampai 20 tahun ke depan. Nah, gaji tetap penting teman-teman ya. Di sini yang kita bahas yang ketiga yaitu cari penghasilan. Tips ketiga teman ya, cari penghasilan tambahan dan skill baru. Nah, di sini gaji tetap penting, tapi jangan bergantung dari satu sumber saja. Kalau kalian bekerja full time, cobalah manfaatkan waktu malam atau akhir pekan untuk bangun penghasilan tambahan. Contoh nyata di Bali, teman-teman ya, yaitu jadi freelance di bidang desain, video, atau konten. Yang kedua ada jadi guide lokal kecil-kecilan. Kalau punya license dan kemampuan tentunya sangat menampung juga. Yang ketiga, jual produk UMKM khas Bali lewat online. Dan yang keempat, tentunya jadi konten kreator, kreator ya, kalau konsisten dan punya niche.
Contoh seperti saya kan sebenarnya adalah konten kreator di elektronik teman-teman ya, dan sekarang saya mulai berbicara mengenai isu sosial yang ada di Bali khususnya. Nah, selain itu, investasi paling berharga adalah skill. Nah, belajar hal baru yang bisa meningkatkan nilai kamu di pasar kerja. Contohnya itu seperti editing, digital marketing, bahasa asing, atau bahkan AI. Ingat, di era sekarang yang cepat bukan berarti kuat, tapi yang adaptif tentunya yang akan menang. Nah, selain itu, teman-teman ya, untuk teman-teman muda di Bali, mencapai kebebasan finansial bukan soal hoki atau lahir dari keluarga yang kaya, tapi soal kesadaran pengendalian diri dan perencanaan ya. Nah, di sini kita akan sedikit review singkat mengenai yang pertama itu ada namanya mengubah pola pikir dan gaya hidup biar nggak kejebak dengan gengsi. Yang kedua, bangun fondasi keuangan seperti dana darurat, asuransi, dan investasi. Dan yang ketiga, carilah penghasilan tambahan dan tingkatkan skillmu. Jadi ini poin-poin teman-teman ya yang saya jelaskan dari tips 1, 2, dan 3. Yang pertama itu ubah pola pikir, yang kedua bangun fondasi keuangan, dan yang ketiga cari penghasilan tambahan. Nah, ingat, Bali bukan hanya tempat yang indah, tapi juga tempat yang penuh peluang. Nah, jangan cuma jadi penonton, teman ya. Saatnya anak muda Bali bangkit dan jadi generasi mandiri secara finansial. Oke, kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, tentunya kalian bisa share ke teman-teman kalian, siapa tahu bisa membantu ya. Dan tulis kolom komentar, saya siap bebas finansial. Oke, sekian untuk video saya dari Arta Bali Visual. Saya ucapkan terima kasih.